Shalom, sahabat-sahabat seiman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, bagaimana cara mengetahui ajaran sesat berdasarkan Alkitab. Kita hidup di zaman yang penuh dengan informasi. Setiap hari kita bisa mendengar khotbah dari berbagai hamba Tuhan di media sosial, YouTube, TikTok, bahkan dari gereja-gereja yang tampaknya sangat rohani. Namun, pertanyaannya adalah, apakah semua ajaran itu benar-benar berasal dari Tuhan? Yesus sendiri sudah memperingatkan dalam Matius pasal 24 ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Artinya, penyesatan bukanlah sesuatu yang akan datang tetapi itu sudah terjadi dan sedang terjadi sekarang. Dan satu-satunya cara agar kita tidak tertipu adalah dengan berpegang teguh pada firman Tuhan. Pertama, ujilah segala sesuatu dengan firman Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11, Alkitab menceritakan tentang orang-orang Berea. Mereka disebut sebagai orang-orang yang berhati mulia, karena setiap kali mendengar pengajaran Paulus, mereka menyelidiki kitab suci setiap hari untuk memastikan apakah yang diajarkan itu benar. Ini memberi kita pelajaran berharga. Iman yang sejati tidak buta. Iman sejati bukanlah menerima apa saja yang terdengar rohani, tetapi menguji semuanya dengan firman Tuhan. Setiap ajaran harus diuji, bukan berdasarkan siapa yang menyampaikannya, seberapa besar gerejanya, atau seberapa banyak pengikutnya. Tetapi apakah ajaran itu sesuai dengan Alkitab? Galatia pasal 1 ayat 8 berkata, "Sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dari Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia." Firman ini keras, tapi jelas. Jika ada pengajaran yang menambahkan atau mengurangi isi Alkitab, maka itu bukan dari Tuhan. Kebenaran sejati tidak perlu direvisi, karena firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kedua, lihat pengakuan tentang Yesus Kristus. Setiap ajaran sejati harus selalu menempatkan Yesus Kristus sebagai pusat. Segala sesuatu yang menggeser posisi Kristus dari tempat yang seharusnya adalah penyimpangan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 2-3 berkata, "Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Tuhan. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Tuhan." Banyak ajaran sesat mencoba memutarbalikkan kebenaran tentang Yesus. Ada yang berkata bahwa Yesus hanyalah nabi biasa. Ada yang mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan sejati. Ada juga yang menyamakan manusia dengan Kristus, seolah-olah semua orang bisa menjadi seperti Yesus dalam keilahian. Itulah tanda-tanda bahaya. Ajaran yang benar akan meninggikan Kristus, bukan manusia. Ajaran yang benar akan membawa kita berlutut di hadapan salib, bukan mengangkat diri kita menjadi ilahi. Ingat, pusat dari iman Kristen bukan pengalaman pribadi, bukan organisasi, bukan pemimpin gereja, tetapi Yesus Kristus yang disalibkan dan bangkit. Ketiga, perhatikan buah hidup dan motivasi pengajarnya. Yesus memberikan satu prinsip sederhana tapi sangat penting dalam Matius pasal 7 ayat 16. "Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka." Guru sejati hidup dalam ketaatan, kasih, dan kerendahan hati. Tetapi guru palsu seringkali menyamar dengan wajah rohani, namun di baliknya ada ambisi pribadi. Ingin terkenal, ingin dihormati, ingin kaya dari pelayanan. 2 Petrus pasal 2 ayat 3 memperingatkan, "Karena serakah mereka akan memperdagangkan kamu dengan kata-kata yang indah." Ajaran sesat sering kali memakai kata-kata manis dan motivasi positif, tapi tidak membawa pertobatan. Mereka mungkin berbicara tentang berkat, kesuksesan, dan kemakmuran. Tetapi jarang sekali berbicara tentang salib, pengampunan, dan pertobatan dari dosa. Jadi, ketika kita mendengar seorang pengkhotbah, jangan hanya dengarkan apa yang dia katakan. Tetapi perhatikan juga bagaimana hidupnya. Apakah buah rohaninya nyata? Apakah hidupnya memuliakan Tuhan atau dirinya sendiri? Keempat, lihat arah pengajarannya, mendekatkan atau menjauhkan dari Tuhan. Setiap ajaran memiliki arah. Pertanyaannya adalah, apakah ajaran itu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, atau justru menjauh darinya? Ajaran sejati akan membuat kita semakin rindu berdoa, semakin haus akan firman, semakin ingin hidup kudus, dan semakin mengasihi sesama. Sedangkan ajaran sesat membuat kita bangga secara rohani, merasa diri paling benar, dan meremehkan orang lain. Rasul Paulus sudah memperingatkan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3-4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat,
tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Ajaran sesat seringkali memanjakan telinga, bukan menegur hati. Tapi ajaran yang benar, meskipun keras, akan membawa kita pada pertobatan sejati. Kelima, diuji melalui Roh Kudus. Akhirnya, untuk membedakan ajaran yang benar dan yang sesat, kita membutuhkan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita mudah tertipu, karena banyak ajaran sekarang dibungkus dengan kata kasih, mujizat, atau pengurapan. Tapi Yohanes pasal 16 ayat 13 berkata, apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus adalah guru sejati kita. Dia menuntun kita untuk mengerti firman, dan memberi discernment, kepekaan rohani untuk membedakan mana yang benar dan mana yang menyesatkan. Karena itu, sebelum kita percaya pada suatu ajaran, berdoalah. Roh Kudus, tolong aku untuk mengerti kebenaran-Mu. Lindungi aku dari pengajaran yang menyesatkan. Jadi, sahabat yang dikasihi Tuhan, kita hidup di masa di mana kebenaran sering dipelintir, dan penyesatan bisa tampak seperti terang. Tapi satu hal pasti, firman Tuhan tidak pernah berubah. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21 berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Peganglah kebenaran Alkitab, tinggallah dalam kasih Kristus, dan biarlah Roh Kudus terus menuntun langkah hidup kita. Jangan biarkan diri kita terbawa arus dunia, tetapi tetaplah berdiri teguh di atas dasar firman Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus memberkati, Shalom. Dan sampai jumpa di video berikutnya.